Dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kalian belum dapat menanggungnya. Tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia takkan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepada kalian hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Daku, sebab Ia akan memberitakan kepada kalian apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Saya mencoba membayangkan apa yang dialami oleh Paulus ketika dia di Athena, yang kita dengar kisahnya dalam bacaan pertama tadi. Athena itu posisinya di luar Yahudi, dan mereka banyak yang termasuk kelompok atau bangsa Yunani. Mereka ini tidak mengenal perjanjian lama, dan karenanya tidak tahu tentang Allah. Oleh karena itulah tadi Paulus, kalau dilihat teks sebelumnya, nanti kembali di rumah atau di rumah masing-masing, ambil sebagian teks sebelumnya dari bacaan pertama tadi. Paulus melihat di Athena itu banyak kuil pemujaan dewa-dewa. Itu terjadi karena memang bangsa Yunani tidak mengenal Allah. Tadi juga disebut, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi kami akan memperkenalkan Allah yang kami kenal. Kurang lebih seperti itu. Lalu Paulus dilentrehke menerangkan banyak hal tentang Allah, dimulai dari penciptaan semesta yang menjadikan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan terakhir, yakni Allah itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, pada poin inilah ketika Paulus mewartakan di Athena bahwa ada kebangkitan sesudah mati, Paulus ini diejek. Paulus ini dibully, Paulus ini tidak didengarkan lagi. Menariknya adalah meskipun banyak bangsa Yunani yang memang tidak mengenal perjanjian lama, di Athena itu ada beberapa tadi yang disebut percaya. Tadi disebut siapa namanya tadi? Dionysius, Damaris, dan seterusnya. Mereka percaya. Meskipun tidak banyak yang percaya, tetapi ada yang percaya meskipun itu pun sedikit. Itu buah roh, itu karya Roh Kudus. Nah, merenungkan kisah mereka, sepertinya tugas gereja, tugas kita masih mewartakan yang sama, mengimani yang sama, dan juga melanjutkan karya mereka yang sama. Apa itu? Mewartakan Kristus yang bangkit dari kematian. Meskipun kadang hal ini, pokok iman ini sekarang pun masih dibully. Bahkan ada orang yang tidak percaya yang disalib itu adalah Yesus. Tapi keyakinan iman kita jelas. Yesus yang hidup dengan para rasul, Yesus yang disalib, dan Yesus yang bangkit mulia yang menampakkan diri pada para rasul adalah Yesus yang sama. Meskipun konsekuensinya ketika kita meyakini ini, banyak orang yang membuli, banyak orang yang mengejek dan tidak percaya. Ingatlah, Paulus pun pernah dibegitukan sebelum kita. Meskipun demikian, Yesus tetap menjanjikan Roh kebenaran akan menuntun tugas gereja ini. Maka jangan gentar, tetaplah mewartakan Kristus dimanapun kita berada. Dia bangkit dan tetap hidup menyertai kita. Kita hening sejenak.
Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.